Silakan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Mungkin tadi ada satu peserta yang raise hand ya untuk bertanya pada ya Saudara Ade Suryadi. Saya persilahkan untuk on mic dan bertanya. Halo, Saudara Ade Suryadi, bagaimana? mic saya dikunci katanya. Oh, Izin Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin tanyakan Pak, kan tadi Bapak bilang tentang radikalisme itu adalah seseorang yang kekeh dalam satu apa kayak hadis atau apa gitu Pak. Tapi kalau misalnya di luar itu Pak, macam seperti ideologi-ideologi yang lain itu bagaimana Pak? Gimana ideologi apa? Ada nggak di luar Islam itu ideologi yang lain yang bisa memunculkan radikalisme gitu Pak? Ya, oke. Baik, terima kasih. Pertama, Islam itu bukan ideologi. Nah, ini Hizbut Tahrir ini menurut saya salah dalam hal ini. Mereka menganggap bahwa Islam itu adalah ideologi. Secara definitif, ideologi itu adalah gagasan, pemikiran, ilmu tentang ilmu. Jadi itu yang dibuat manusia. Islam itu secara akidah tidak dibuat oleh manusia. Sehingga menyebut Islam sebagai ideologi itu menurut saya kesalahan fatal. Begitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah di luar kelompok Islam itu ada organisasi atau kelompok atau pemikiran yang membuat menjadi radikal? Banyak sekali, banyak sekali. Pada prinsipnya adalah seperti yang saya katakan tadi, kita abaikan dulu istilah radikalisme itu. Karena istilah itu akan terlalu banyak dipakai oleh satu kelompok untuk menyudutkan kelompok yang lain. Dan maknanya bisa diganti-ganti. Yang jadi masalah itu adalah apakah mereka memaksakan dan menganggap kelompok yang lain salah atau tidak. Fokusnya di situ. Komunisme itu radikal, tetapi tidak semua komunis itu adalah radikal. Vietnam itu sampai sekarang komunis, tapi mereka tidak radikal. Nepal itu sampai sekarang komunis, tapi tidak radikal. Begitu. Dan Indonesia sama Vietnam itu sering lebih komunis Indonesia. Tapi kan kita nggak mau menyebut Indonesia itu komunis radikal kan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa di seluruh dunia itu banyak sekali kelompok-kelompok yang radikal, tetapi kita jangan fokus pada nama radikal karena itu bisa disematkan pada siapapun. Fokus pada apa yang mereka lakukan. Oke, terima kasih. Semoga menjawab. Ada yang lain? Untuk sekarang itu aja Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Adi Suryadi. Mungkin ada pertanyaan dari kolom chat saat dari yang awal izin bertanya, apa yang menjadi indikator kalau kita ini disebut orang yang berlebihan dalam beragama, atau mungkin bisa kita katakan indikator kita ini dikatakan radikal itu bagaimana Ustaz? Lalu bagaimana kita menanganinya seperti itu Ustaz? Jadi gini nih ya, apa indikator kita berlebihan? Hampir tidak ada indikator karena ini adalah inti dari kebenaran. Inti dari kebenaran itu adalah bahwa kita bisa tepat pada satu jalan, dan ini susah sekali. Kadang kita terlalu ke kanan, kadang-kadang kita terlalu ke kiri, dan itu adalah hal-hal yang wajar. Nah, ya, tapi bagaimana cara agar kita menghindarkan diri dari radikalisme itu? Maka yang paling mudahnya itu adalah bahwa kita harus mengetahui ilmunya. Kalau kita mengetahui ilmunya, maka semakin besar, semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin kecil potensi kita untuk menjadi radikal. Seperti itu. Misalkan begini, seandainya ada orang NU yang tahu 100% pemahaman, pemikiran, gagasan orang PKS, maka orang NU itu nggak akan menyebut orang PKS itu radikal. Begitupun sebaliknya. Misalkan banyak di antara orang-orang Indonesia yang menyebut HTI, PKS sama saja pro Khalifah, Wahabi, Taliban, dan sebagainya. Padahal mereka itu musuhan di luar sana itu. Karena mereka itu punya gagasan pemikiran yang berbeda-beda, tapi karena kitanya tidak tahu atas hal itu, maka kita menuduh radikal mereka. Dan akhirnya kitalah yang radikal karena kita telah menuduh mereka dengan cara yang salah. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan itu jadi fokus intinya adalah kita harus berilmu atas hal itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mengetahui apakah kita itu radikal atau tidak.
Jawabannya sederhana, kalau itu di luar batas syariah, maka itu radikal. Kalau tidak, ya tidak, selesai. Misalkan gini, yang di Indonesia itu sering, Habib Bahar bin Smith kemarin mengancam, mengatakan, mau Habib, mau ulama, mau siapapun, kalau telah mengkhianati Habib Rizik, maka akan saya habisi satu-satu. Itu radikal jelas. Karena di dalam Islam, yang namanya ulama itu gak boleh dihabisi hanya gara-gara berbeda pendapat dengan Habib Rizik. Seperti itu. Habib Rizik, ayo kita hormati. Kalau mau kita mau menghormatinya, ya silakan dihormati. Tapi jangan sampai dikultuskan. Yang mengkultuskan itu berarti berlebihan, berarti gulu. Dan ini adalah kritik Nabi Muhammad terhadap orang-orang Kristen. Saking taatnya, saking baiknya, saking penuh dengan mujizatnya, Nabi Isa dituhankan. Kan salah. Jadi kalaupun ada yang menganggap Habib Rizik itu baik, Habib Rizik itu hebat dan sebagainya, kalau ada yang mengatakan seluruh pernyataan Habib Rizik benar atau seluruh apa yang dikatakannya itu bebas dari dosa dan sebagainya, maka dia telah menjadi radikal. Siapapun yang mengatakan saya akan menghabisi semua yang menjadi musuh Habib Rizik itu radikal luar biasa. Jadi apa batasan radikal atau tidak? Ya di dalam Islam sendiri ada batasannya yang seperti itu. Atau misalkan yang lain yang mengatakan misalkan orang-orang PKS mengatakan bahwa kita itu harus berparlemen dalam pemerintahan, sebab kalau tidak nanti KHTI dihancurkan dan sebagainya. Itu juga radikal, karena jalan itu bisa segala jalan tergantung kondisinya. Jangan fokus pada satu pernyataan, satu pendapat, satu kondisi, satu dalil, satu pemikiran, satu gagasan, satu ide, satu firqah dan sebagainya. Kalau kita ada dalam satu itu terus-terusan, kita akan menjadi radikal karena kita akan fokus pada itu saja. Kalau misalkan Baraya gabung sama orang-orang Wahabi terus menolak ceramah dari Quraisy Shihab, Baraya radikal. Pasti itu. Kalau Baraya misalkan dengar ceramahnya dari Ustadz Adi Hidayat, tetapi kemudian tidak mau dari Ustadz Felix Xiao misalkan, itu radikal. Karena kita tidak mau membuka pemikiran kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Pokoknya kalau kata orang itu sesat, ya kita ikutin seperti itu. Ya gitu ya. Jadi dia termakan ajaran Hokage. Siapa itu yang dari tadi ngomong itu? Begitu. Ya semoga dipahami ya. Di dalam Islam semuanya sudah pakem-pakemnya itu sudah ada, jadi nggak usah khawatir sih. Jadi saya sarankan kepada Baraya semua beginilah. Sekarang kita kebingungan tentang mana ustadz yang benar, jangan-jangan ustadz yang ini liberal, jangan-jangan ustadz yang itu radikal, jangan-jangan apa. Baca aja Quran, kalau nggak bisa bahasa Arabnya terjemahannya aja, kemudian beli hadis Bukhari Muslim, terjemahannya nggak apa-apa, baca tiap hari, Baraya pasti akan menemukan ada sangat berbeda, sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Ustadz zaman now. Banyak sekali. Coba aja cek satu-satu. Tapi prioritaskan Quran dan hadis itu. Begitu. Oke, ada yang lain? Baik, Ustaz. Mungkin dari teman-teman yang raise hand dulu ya. Ini tadi saya kurang tahu urutannya. Jadi mungkin yang on cam terlebih dahulu ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum on cam. Silahkan kepada Saudara Muhammad Iqbal Baskoro ya, maaf. Bisa on mic dan mengajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum. Izin bertanya, Pak Guru. Kira-kira faktor apa saja ya yang menyebabkan adanya radikalisme selain dari faktor pemikiran kita atau kepercayaan kita terhadap sesuatu itu? Ada faktor apa kan? Lebih seperti itu. Iya. Ada banyak sekali, tapi saya ingin menyampaikan dua hal saja di sini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat harus diperhatikan. Yang pertama, kenapa banyak orang-orang radikal di dunia Islam yang sekarang? Karena mereka menjadikan dalil-dalil itu sebagai tameng hawa nafsunya. Jadi misal seperti ini, poligami itu boleh nggak? Poligami itu bisa boleh, bisa enggak. Dasarnya adalah seperti ini. Setiap suami itu berkewajiban, ini berkewajiban ya, untuk membahagiakan istrinya. Wajib. Poligami bisa boleh kalau dia tidak melanggar kewajiban itu. Kalau dia berpoligami kemudian si istrinya tidak berbahagia, maka poligaminya itu menjadi haram. Karena kewajibannya telah terlanggar. Begitu kan? Nah, tapi poligami bisa menjadi boleh? Bisa menjadi boleh dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan Nabi Muhammad sendiri berpoligami. Seperti itu. Nah,
Sekarang ada orang-orang yang mengatasnamakan hanya gara-gara dia bernafsu, pengen banget sama banyak perempuan, maka dia kemudian menggunakan dalil itu untuk menjustifikasi perbuatannya. Begitu. Maka syariat yang suci itu pada akhirnya menciptakan orang-orang yang radikal gara-gara itu digunakan untuk melegitimasi hawa nafsunya. Atau contoh yang lain, ada orang yang senang berantem, senang nyiksa orang lain. Itu hawa nafsunya, tapi kemudian dia katakan, saya menghajar orang itu karena orang itu kafir. Nah, jadi sebenarnya itu nafsu pribadinya saja, tapi kemudian dia diklaim sebagai ini. Makanya ciri dari kelompok radikal itu adalah dia mengatasnamakan Islam. Kami umat Islam, padahal kami kelompok mereka sendiri, tapi mengakunya kami umat Islam. Nah, itu ciri orang-orang radikal. Jadi dia mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan kelompok Islam, mengatasnamakan umat Islam untuk menjustifikasi benar dan salah tindakannya. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi hawa nafsunya ya. Nah, kemudian yang kedua ini yang paling penting, bukan paling penting tapi ini urgen. Radikalisme Islam itu dipupuk oleh orang-orang musuh Islam. Dipupuk jadi gini ya, saya bersumpah demi Allah nih, saya bersumpah. Pernah nggak dapat selebaran dari penjaga Syekh makam Rasulullah gitu ya, bahwa umat Muslim sekarang harus taat, harus ibadah, sholatnya harus dirajinkan dan sebagainya begitu ya? Pernah dengar seperti itu ya? Pernah. Itu saya bersumpah, itu yang bikinnya dan yang menyebarkannya itu orang non-Islam. Saya pernah memergokinya dan saya mengetahui naskah pertamanya di Italia. Begitu. Nah, ketika saya bikin YouTube, itu banyak sekali orang-orang non-Muslim itu tapi menulisnya bahwa kita harus menegakkan syariat Islam dengan membunuh orang-orang kafir dan sebagainya gitu. Ditulis panjang lebar, padahal itu adalah orang non-Muslim. Jadi orang-orang itu sengaja membuat kita menjadi radikal. Agar apa? Agar kalau kita radikal, kita jauh dari agama kita. Dan kalau sudah jauh dari agama kita mudah dikalahkan. Ini contoh kasusnya yang false flag, betul sekali. Contoh kasus yang paling tercatat dalam sejarah itu adalah Snoucur Gronje. Kita tahu semua ya Snoucur Gronje. Jadi ceritanya Aceh itu adalah kerajaan yang susah sekali, bahkan tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda. Sehingga Belanda berpikir kita harus mengalahkan Aceh bukan dalam sisi militer, tapi dalam sisi yang lain. Maka dicarilah kelemahan-kelemahan Aceh. Didatangkanlah seorang orientalis, seorang antropolog terkemuka, namanya Snoucur Gronje. Dia nyamar sebagai ulama dari Turki, karena dia memang bisa bahasa Arab ya. Dan dia sedikit banyak tahu tentang Al-Quran. Nah, Snoucur Gronje itu kemudian memberikan saran kepada pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama, kalau mau merusak Aceh, maka yang pertama itu adalah pecah belah antara Teuku dengan Tengku. Pecah belah antara kelompok putih dengan kelompok merah. Pecah belah antara PDIP dengan FPI. Pecah belah antara santri dengan abangan. Kalau sudah pecah belah seperti itu, Aceh mudah ditaklukkan. Itu yang pertama, saran dari Snoucur Gronje. Yang kedua, ajak orang-orang Islam itu untuk beribadah. Maka Belanda pada waktu itu langsung sejak saat Snoucur Gronje itu, orang-orang Aceh itu didirikan langgar-langgar, didirikan masjid-masjid, pesantren-pesantren dibiayai dan sebagainya. Apa tujuannya? Kalau orang-orang Aceh sudah fokus pada urusan agama, mereka lupa urusan ekonomi, lupa urusan politik, lupa urusan media dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka ditaklukkan dengan sangat mudah oleh Belanda. Alhamdulillah. Jadi Belandanya berhasil menaklukkan Aceh. Nah, Islam aslinya itu tidak pernah sekuler, tidak pernah menganggap ada ilmu akhirat, itu nggak pernah. Matematika itu ilmu akhirat, karena kalau nggak hafal matematika, kita nggak bisa sholat, nggak bisa zakat, nggak bisa berhaji. Seluruh itu adalah ilmu akhirat. Nah, sama Snoucur Gronje dikatakan ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Nah, bilang sama masyarakat Aceh, nggak usah ngejar-ngejar ilmu dunia, ilmu akhirat saja. Ekonomi biar kami yang urus. Arsitektur biar kami yang urus. Mitigasi biar kami yang urus. Kalian mau
fokus saja ke akhirat. Nah, karena seperti itu, Aceh menjadi sekuler dan itu yang berlaku sampai sekarang. Jadi orang-orang terhadap satu hal, tetapi bahkan misalkan gini, bahkan ketika mereka sekalipun terhadap Prancis, terhadap Amerika Serikat, mereka paling banter cuma bisa ngelemparin telur ke kedutaan besar karena mereka tidak bisa menciptakan persenjataan yang negara-negara itu kita nggak bisa apa-apa kan? Ya karena sudah sekuler itu. Kenapa? Karena sudah diradikalkan oleh kelompok non-Muslim yang menjadi musuh Islam itu. Snoukur Gronje pada waktu itu ya dalam satu sisi kita harus hormati dia karena dia sedang memperjuangkan negaranya. Kan kita itu musuhnya dia, jadi dia itu berpihak pada negaranya, ya wajar saja dalam hal itu. Tetapi di sisi lain kita juga akhirnya mengetahui kenapa juga akhirnya orang-orang Islam menjadi radikal, karena gerakan-gerakan radikal itu semua yang Baraya sebut sebagai gerakan radikal, cek siapa penyedia jasa keuangannya. Itu banyak sekali orang-orang ini. Hampir seluruh bank syariah itu ekonomi terbesarnya, pemodalnya itu dari non-Islam. Begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya.